Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan bersama-sama ceramah Ustaz Somad yang penuh dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Turki Utsmani 1924. Sekarang 2024. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Kita pakai kalender Hijriah. Masehi itu kita pakai sejak bergabung dengan PBB, United Nations. Setiap negara punya kalender. Sekjen PBB bingung mau buat kalender. Dimintanya lah ke Vatikan. Datang Paus, dikasihnya lah Gregorius kalender. Karena Paus Gregorius membuat kalender namanya Gregorian kalender. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah sekarang 100 tahun akan bangkit, untuk bangkitkan semangat tak apa-apa. Setiap 100 tahun akan lahir mujahid. Imam Syafi'i di awal tahun hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Maka disebut dia sebagai mujaddid. Al-Ghazali dianggap sebagai mujaddid, pembaharu. 505. Biasanya angka kematiannya di awal-awal. Berarti 1400 sekian, 1500 sekian. Sekarang 1445. Bukan di awal. Banyak sekarang orang, saya kalau berceramah ayat, hadis, fatwa ulama, tak keluar dari 3 itu. Ayat, hadis, ulama. Orang sekarang banyak ambil ayat, ambil hadis, cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Dan yang mendengar pun cocok aja, cocok aja. Jangan begitu. Dua bantahannya. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Yang kedua, semua mujaddid itu lahirnya, meninggalnya atau kehidupannya itu di awal. Sedangkan kita sekarang di 1445, dia hampir di ujung. Tapi kita tetap, kalau untuk motivasi tak apa-apa, motivasi. Tapi motivasi bagi saya, kita sekolahkan anak kita TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Habis itu terserah dia mau jadi psikolog, dokter spesialis, pengacara, polisi, tentara. Yang penting nanti dia menolong agama. Jangan terlalu berharap pada yang ngawang-ngawang. Banyak orang sekarang yang ada nih tak dibentuknya yang ngawang-ngawang, yang masih rahasia Allah. Masalah Imam Mahdi, masalah mujaddid, itu serahkan aja pada Allah. Yang ada nih aja kita urus. Buka TK, rumah Quran. Kami buka tadi sebelum kemari kindergarten Jalan Bakti, hafal Quran di Jalan Lili, di Jalan Paus, di Rimbo Panjang, di Palas. Itulah Yayasan Tabung Wakaf. Saya lebih suka yang real. Adapun kedatangan Imam Mahdi, mujaddid, itu urusan Allah yang akan mengirim. Kalau kita fokus pada yang ada nih, itu dikirim Allah, alhamdulillah. Kalau kita tidak fokus pada yang ada nih, asik mikir yang itu, nanti kita terlalu menduga-duga. Muncul orang jangan-jangan ini Imam Mahdi. Itu ayatnya ini Imam Mahdi. Saya berapa kali orang berbisik ke saya, Ustaz lah Imam Mahdi. Langsung saya jawab, saya Imam Sholat. Imam Mahdi ada, mujaddid ada. Pertanyaan Ustaz, karena itu adalah yang ada di pikiran sebagian orang. Kita fokus pada yang ada. Yayasan Tabung Wakaf Umat fokus pada yang ada. Bahwa Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada, akan turun, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habiskan energi kita pada yang urus ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal ayah saya. Habis pergi bersama mama dan aku selalu marah-marah. Jadi saya tidak pernah senang. Selalu mencari gara-gara. Kenapa ya Ustaz? Tanyalah dia kenapa dia marah. Ada 2 sebab. Yang pertama, mungkin dia marah karena ingin mendidik, mengajar, memberitahu. Maka kewajiban seorang tua, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya tidak pakai jilbab, membiarkan anak gadisnya keluar dengan laki-laki yang tidak mahram. Kalau dia marah, maka sebenarnya dia sayang. Tapi kalau tanpa sebab dia marah tidak tentu arah, something wrong, ada sesuatu dengan dia. Ada apa masalahnya? Oleh sebab itu, ini wahai orang tua, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah masjid musola yang ada di Pekanbaru setiap waktu full majelis ini dengan para ustaz. Alhamdulillah ilmunya, tapi jamaahnya hampir semua masjid tamunya adalah jamaah pasti orang tua. Para pemuda anak penerus Islam lebih doyan ke kafe yang menjamur di setiap pelosok. Doyan Android, sedih kita 2 tahun 5 tahun ke depan masjid akan sepi karena generasi tua di Lok Semawe ada namanya Ustaz Damanhur, Dr. Damanhur, membuat acara namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Dibuat acaranya di kafe. Jadi diminta Pak kafe dan izin ya, pas bisa 3 jam. Nah, jadi yang ada tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman. Habis 5 menit lagu selawat, habis 5 menit lagu religi opik, lagu religi Afgan, lagu religi Pasa Ungu, banyak tuh lagu religi diselang-seling. Itu hanya pintu masuknya aja. Kalau anak muda ini udah sadar, nanti ujung-ujungnya akan ke masjid. Ustadz-ustadz yang khusus untuk anak muda, Ustadz Anan At-Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Muzammil. Ini Ustadz Muzammil sedang di Pekanbaru nih. Nanti malam beliau yang imam di An-Nur. Jadi buatkan khusus program hijrah anak-anak muda yang suka motor, buatkan khusus udah baik bersama. Anak muda ini mesti dikelola dengan baik, buatkan khusus. Karena kalau tidak habis anaknya terkendali narkoba. Ada IG Rahman 99. Ustadz, saya sering mendengar perkataan orang kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah, karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara tekstual. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan. Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim, alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam sholat mereka sahun, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam sholat, menjaga kekhusyuan. Wallahu a'lam. IG RZ KHP. Ustadz, saya mau tanya, saya sudah berkeluarga, ingin mau tahu bagaimana seorang anak bersikap terhadap orang tua yang suka memberikan sesuatu tanpa mengkonsultasikan. Cenderung pemberiannya terasa mengecewakan. Dia sudah memberi, itu sudah alhamdulillah. Dia masih hidup, masih ada bersamamu, itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau sampai menimbulkan mudarat, beritahukanlah dengan cara yang baik. Sampaikan dengan kata-kata yang santun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umurnya, menyehatkannya, dan memberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik, organ, alat musik, hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji, hadis mu'allaq, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allaq itu putus sanad, dia dimuat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustaz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras, samping kanan, teras kiri. Nah, buat grup, itu ada grup, nanti juga, supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau
mau intikaf suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar, Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam kadang grupnya biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang, itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya kami udah latihan dari 2 bulan proses sampai akhir. Win-win solution, jalan tengah. Suaranya, kan yang penting kan suaranya, biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara. Dari IG, saya tak sebut namanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pendapat Pak Ustaz. Saya punya suami tapi kurang cocok sama orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan dia juga bisa menjadi nerakamu. Wahai para perempuan, suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi neraka. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitulah. Ayyuma imra'atin matat, kalau ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha kepadanya dalam keadaan senang hati, dalam keadaan ridha, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Begitulah hebatnya seorang suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau suami ini baik, maka tidak akan mungkin dia memerintahkan perempuan untuk melawan ayah ibu perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqa, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tulis saja di Google fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai bukan dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Lagu. Khaybar, Khaybar ya Yahud, ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad saufa ya'ud, tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anak ini. Lagu nikah, barakallah. Bagus. Bagus. Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina. Cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu. Pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya. Hasil dari cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya. Hasil dari cinta satu malam. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya kembali juga. Yang dengar dari IG Ari Yadena. Assalamualaikum Pak Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang. Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu maka menabung, kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang itu kita pakai emas. Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit, uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi.
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas bagus, masalah menggadaikan, gadai menggadai bagus, tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu maka riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Nauzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari IG Boyanese. Ustadz, apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali tiga, salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup tiga syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah, beri dia wasiat tak lebih dari sepertiga total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan sikap kita sebagai jamaah? Beberapa Ustadz Wahabi menanggapi Hamas itu dituduhnya Syiah dan buatan Israel. Itulah yang kujelaskan di khutbah tadi. Memang susah kalau orang belum makan siang. Sampai habis suaraku khutbah tadi, itulah isinya. Yang membebaskan Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, hatam dia Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Izzuddin Al-Qassam, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syadzili. Kalau dilanjutkan, Wahabi tidak pernah membebaskan Palestina. Kerja dia mau ngobo-obo orang yang sudah sembahyang. Itulah kerja dia. Datang dengan bukan baru nih, diundang anak-anak muda, balik anak muda itu habis kaki celana yang kena buntuk. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Perti sesat, Jamaah Tabligh Tabaliyah. Dipanggil mau dicampar, minta maaf. Itulah pula antum dengarkan. Menyuruh rakyat Palestina hijrah dari negerinya. Dialah yang buatan Israel itu. Dialah yang buatan Israel itu. Karena menyuruh orang Palestina pindah. Orang Palestina tak mau pindah. Kami mau mati syahid di sini. Andai semua kalian orang dunia ini tak menolong kami tetap di sini.
Sejak 1946 sampai sekarang ada orang angka kelahiran tinggi, bom meletup, rumah meletup juga. Kalau sanggup jadi mujahid, jadilah mujahid. Kalau tak sanggup, jangan mengejek. Madu kita nanti di akhirat. Cukuplah kening aja hitam, jangan hati pun hitam juga. Dari IG Samsul 109. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh solat jenazah laki-laki perempuan satu saf? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tidak boleh bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat, tak boleh. Di luar solat, di dalam solat. Oleh sebab itu dipisahkan. Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Oleh sebab itu dipisahkan saf ini. Man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai ikut salat jenazah, lahu qirat, dia dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, dia ikut mengiringinya, mendoakannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apakah 2 qirat itu wahai Rasulullah? Mithlul jabalaini al-azimaini, seperti 2 bukit Uhud, 2 gunung yang besar. Pahalanya baik, tapi jangan gara-gara mengejar pahala yang baik lalu bercampur aduk. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Dari IGM Arif Setio Budiaji, Ustaz mau tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan